Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Baik, dulu kita udah mulai ya kelas sorab kalau nggak salah. Sampai pembahasan apa kita dulu? Lupa lagi dengan Ikhwan. Tapi Ana buka catatannya kelas sorab Ikhwan tuh udah kesini ya. Ini udah selesai ini Mas Luzi. Ini fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian fi'il amr, fi'il nahyi. Udah ya kita. Ini udah kalau nggak salah. Nanti kemudian kemudian kita sudah juga menentukan yang ini. Ini ya sampai sini kalau nggak salah tuh. Iya, ada pertanyaan kaburo. Ini latihan. Ini sudah sampai sini kalau nggak salah. Baik. Coba intinya kita rangkum sini. Perhatikan ini penting kita sorobnya. Baik. Nah, ulangi sebentar. Ini kelas sorob. Yang pertama yang harus difahami yaitu ad-dhamair. Ini ad-dhamair atas. Nih, ad-dhamair atau kata ganti orang. Itu huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Jadi huwa humahum, hiya humahunna ini untuk orang ketiga. Disebutnya dengan dhamir ghaib. Jumlahnya kalau huwa humahum ini laki-laki satu orang, huma dua orang, hum tiga orang ke atas. Kemudian hiya humahunna ini untuk dia perempuan, hiya satu orang perempuannya, huma dua orang perempuan, hunna tiga orang perempuan ke atas. Kemudian anta antuma antum, anti antuma antunna. Kalau anta antuma antum ini untuk kamu laki-laki, jumlahnya 1, 2, 3 ke atas. Kemudian untuk anti antuma antunna ini untuk perempuan, jumlahnya 1 orang, 2 orang, 3 orang. Ana, saya itu baik laki-laki ataupun perempuan. Nahnu, kami berarti 2 orang ke atas untuk nahnu. Kemudian ini mengulang aja dulu ya. Kita rangkumannya mengulang. Kemudian di sini ada fi'il madhi. Fi'il madhi artinya kata kerja yang menunjukkan waktu lampau atau artinya telah dikerjakan atau sudah dilakukan. Ini fa'ala yaf'ulu fi'il mudhari yang menunjukkan waktu sedang atau akan dikerjakan. Dari fa'ala sampai ke ana nahnu ini tambahannya ini yang kemarin kita sudah belajar ya sebelumnya. Kalau fa'ala untuk huwa, kalau huma dhamirnya fa'ala tinggal ditambah alif. Hum fa'alu tinggal ditambah waw sukun dan alif. Hiya fa'alat tambah ta, huma fa'alata, kemudian hunna fa'alna. Kemudian anta sampai antunna ini tinggal fi'il madinya disukunkan huruf terakhirnya ya. Huruf terakhir dari fi'il madi disukunkan, kemudian ditambah mulai dari ta dari dhamir. Jadi kalau anta fa'alta, antuma tinggal ditambah tuma, fa'altuma. Kemudian antum tinggal ditambah tum menjadi fa'altum. Anti fa'alti, antuma fa'altuma, antunna fa'altunna. Untuk ana tu, untuk nahnu na tambahannya. Jadi fa'altu ana, fa'alna nahnu. Itu untuk fi'il madhi. Untuk fi'il mudhari ada tambahannya depan dan belakang ya.
di depan dan belakang. Kalau di depan atau di awal tambahannya huruf anita, itu anita 5 itu. Anita 4 ya, 4 huruf. 4 huruf anita yaitu hamzah, nun, ya sama ta. Perubahannya di depan itu. Kalau di belakang tambahannya yaf'ulu, untuk huwa nggak ada tambahan, nggak ada perubahan. Untuk huma ini tambahannya depannya huruf ya, belakangnya alif dan nun kasrah. Untuk hum depannya huruf ya, belakangnya waw sukun dan nun fathah. Kemudian untuk hiya depannya huruf ta, jadi taf'ulu. Untuk huma depannya huruf ta, belakangnya alif dan nun kasrah, menjadi taf'ulani, tinggal ditambah aja. Untuk hunna yaf'ulna. Untuk anta berarti taf'ulu, antuma untuk 2 orang taf'ulani, untuk antum jamak waw sukun dan fathah. Jadi taf'uluna, anti taf'ulina, ini untuk anti. Antuma taf'ulani, antunna taf'ulna. Ana af'ulu depannya ganti dengan hamzah. Nahnu naf'ulu ganti dengan huruf nun. Kemudian kita sudah belajar juga fi'il amr. Kata perintah. Ini kata perintah ya. Kata perintahnya mau diambil dari fi'il mudhari semuanya di sini silahkan, atau mau kita bikin fi'il amr satu dulu kemudian baru ada tambahannya, nggak masalah. Dua-duanya caranya sama. Contohnya kalau dibikin di sini berarti tinggal diambil dari fi'il mudhari'nya, pindahkan ke sini taf'ulu misalkan. Kemudian setelah dipindahkan dibuang huruf awalnya, huruf mudhari'ahnya, huruf mudhari'nya, berarti huruf ya dibuang. Dibuang huruf ya-nya menjadi fa sukun ain domah lam domah, gitu asalnya. Kemudian fa sukun itu tidak bisa dibaca dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab nggak bisa dibaca mulai dari huruf sukun. Harus ada huruf yang berharokat. Maka solusinya ditambah dengan hamzah wasal depannya ini. Alif ini dia hamzah wasal. Nah, kemudian berikutnya sukunkan huruf akhir. Ketika disukunkan huruf akhir, maka bacanya, cara membacanya, ini kalau 4 huruf ini ya, ini 4 huruf, berarti kalau fi'il amr adanya 4 huruf, berasal dari kata kerja yang 3 huruf. Berarti bacanya gimana? Bacanya lihat huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya domah, di sini huruf ketiganya ain ya. Kalau huruf ketiganya domah, berarti hamzah wasalnya dibaca domah. Kalau huruf ketiganya fathah dan kasrah, hamzah wasalnya dibaca kasrah. Jadi uf'ul di sini karena huruf ketiganya domah. Ini untuk anta. Kalau untuk antuma, antum, anti, antuma, antunna gimana? Tinggal tambahin. Tadi udah ketemu kita uf'ul itu untuk anta. Kalau untuk antuma 2 orang tinggal ditambah alif menjadi uf'ula. Antum 3 orang ke atas menjadi uf'ulu tambah waw sukun dan alif. Untuk antum ya, bukan untuk anti. Kalau untuk anti perempuan, kamu perempuan tinggal ditambah ya sukun, lamnya kasrahkan menjadi uf'uli. Antuma perempuan uf'ula. Antunna uf'ulna. Antunna uf'ulna. Baik. Kemudian untuk fi'il nahyinya, larangannya, untuk larangannya ini gampang. Larangannya gampang. Mau ambil dari fi'il mudhari silahkan, mau dari fi'il amr tidak masalah gitu ya. Yang penting dua-duanya sama. Coba. Kita kalau misalnya mengambil dari fi'il mudhari, berarti ini diambil dari fi'il mudhari'nya. Setelah diambil fi'il mudhari'nya, ininya taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, ditambah depannya la nahiyah, la yang menunjukkan larangan gitu ya. Tambah depannya la nahiyah, kemudian belakangnya dijazmkan. Belakangnya dijazmkan. Karena ini termasuk huruf jazm. La nahiyah ini menjazmkan ya, menjazmkan fi'il. Bagaimana cara menjazmkannya? Cara menjazmkannya, ini tadi fi'il mudhari ya. Kalau dia belum bersambung dengan apapun, maksudnya belum ada tambahan ujungnya, belakangnya, cara menjazmkannya adalah disukunkan. Mana yang disukunkan? Berarti yang ini, yang pertama, untuk anta doang. Tadinya la taf'ulu, berarti tinggal disukunkan. La taf'ul, lamnya sukun. Untuk taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, 4 ini, 4, cara menjazmkannya bagaimana? Cara menjazmkannya dibuang nunnya. Gampang ya, tinggal dibuang nunnya. Tadinya taf'ulani, berarti ketika ditambah la, menjadi la taf'ula, buang nunnya.
Taf'uluna ketika ditambah la nahiyah menjadi la taf'ulu, buang nunnya dan ditambah alif di sini. Untuk anti la taf'uli, buang nunnya. Untuk antuma perempuan la taf'ula, buang nunnya. Dan untuk antunna dia mabni, jadi enggak berubah ya. Bentuknya tidak berubah, jadi tetap la taf'ulna. La taf'ulna, tetap seperti ini. Ini untuk fi'il nahyi. Berarti fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr dan fi'il nahyi. Ada pertanyaan ini? Kita pengulangan ini sudah paham dulu ya? Atau lupa lagi? Ada pertanyaan di situ? Kalau Ustaz. Insyaallah paham ya di situ. Baik, kalau paham kita ngambil nih. Ana buka dulu ya. Buka dulu filenya. Kita bisa rangkum ya. Surah lanjutan tasir selasiyah. Baik, bentar. Iya, nah, kita lihat sini. Ana ganti PowerPoint, ganti ini. Yang barusan itu yang dasar. Yang barusan itu yang dasarnya. Nah, sekarang iya. Nah, ini penting. Ini penting. Ini kayak barusan. Kayak barusan cuman tidak diuraikan ke bawah. Jadi kata kerja dalam bahasa Arab itu ada, ini cuman nggak semuanya ya. Kurang lebih ada 18 macam. Ada 8 lebih ya, lebih enggak 18. Ada bentuknya yang ana ingat itu ada 18 macam, mungkin lebih ya, mungkin lebih. Yang ana ingat ada 18 macam. Ada di sini baru nomor 16 sampai 16 ini. Baru sampai 16. Ini rangkuman dari buku Amsilah Tasrifiyah. Jadi semuanya kata kerja dalam bahasa Arab ya, semua kata kerja dalam bahasa Arab itu harus mengacu ke wazan. Wazan itu artinya contoh, misal, timbangan, gitu ya. Contekan atau apa saja namanya, yang penting ini sebagai acuan kata kerja yang ada dalam bahasa Arab. Yang barusan kita pelajari itu nomor 1 ini. Yang barusan yang sudah kita pelajari dahulu ya, itu nomor 1 yaitu fa'ala yaf'ulu, kata kerja yang terbentuk dari 3 suku kata. Kata kerja yang terbentuk dari 3 suku kata. Di sini ada fi'il madinya, fi'il mudhari'nya, masdarnya, masdar mimi, isim fa'ilnya, isim maf'ul, semuanya sampai ke nama alat ujung. Yang harus kita tahu bahwa yang 3 huruf itu ada 6 bentuk sampai sini, sampai nomor 6. Nah, ada 6 bentuk. Apa bedanya? Bedanya harokatnya. Bedanya itu hanya harokatnya. Jadi misalkan yang ini penting. 2 kolom ini, fi'il madi, fi'il mudhari. Apa? Fi'il madi, fi'il mudhari dari sini ya. Nah, sampai nomor 6. Ini pentingnya, itu harokatnya. Contohnya nomor 1 fa'ala yaf'ulu. Nomor 2 fa'ala yaf'ilu. Nomor 3 fa'ala yaf'alu. Nomor 4 fa'ila yaf'alu. Nomor 5 fa'ula yaf'ulu. Nomor 6 fa'ila yaf'ilu. Jadi kata kerja yang berasal dari 3 huruf dalam bahasa Arab itu hanya memiliki 6 bentuk. Ya. Hanya memiliki 6 bentuk atau 6 wazan atau 6 pola. Itu yang 3 huruf. Jadi kata kerja yang 3 huruf apapun itu pasti mengacu ke pola ini. Tinggal pilih mana salah satu di antara ini. Apa bedanya? Bedanya di huruf ainnya. Bedanya di huruf ain, namanya ain fi'il. Ya. Perhatikan huruf ainnya. Nomor 1, ainnya fathah dhamma. Jadi kalau ada kata kerja yang huruf tengahnya, huruf ainnya, yang 3 huruf ya,
sama dengan ain fiilnya itu fathah domah, maka misalnya, wazannya, polanya, atau contohnya itu nomor 1. Ketika kita misalkan menemukan kata kerja yang bentuknya fa'ala yaf'ilu, nomor 2, fathah, ainnya fathah dan kasrah. Fathah, kasrah. Berarti polanya juga itu contohnya nomor 2. Ketika kita menemukan kata kerja fathah, ainnya fathah, keduanya fathah, jadi fa'ala yaf'alu. Nah, ini berarti contohnya atau polanya ikut ke sini, ke nomor 3 ini. Nomor 4 juga sama, kasrah fathah. Nomor 5 domah. Nomor 6 kasrah. Jadi semua kata kerja, lihat tengahnya, lihat huruf tengahnya. Huruf kedua ya. Lihat huruf kedua. Apa harokatnya? Sesuaikan dengan ini. Contohnya misalkan dhahaba yadhabu. Oh, dhahaba yadhabu berarti huruf tengahnya itu ha. Ha-nya yang pertama dhahaba fathah, yadhabu ha yang kedua fathah. Oh, berarti wazannya fathah. Di sini mana nih? Oh, di sini berarti nomor 3, yaitu fa'ala yaf'alu. Nanti kata kerjanya samakan dengan contoh ini. Jadi dhahaba yadhabu samakan dengan contoh ini perubahannya. Tinggal diganti fa'ain lam diganti dengan dhahaba. Daha dan huruf ba. Nah, dan 6 ini polanya sama seperti yang barusan ulangi, yaitu kata kerjanya fi'il madinya ke bawah fa'ala, fa'alu, fa'alat, sampai fa'altu, fa'alna. Semuanya sama, cuman rubah harokatnya. Ketika misalkan nomor 4 ini, misalkan fa'ila. Berarti fa'ila, fa'ilu, fa'ilat, fa'ilata, sampai fa'iltu, fa'ilna. Kemudian fa'ula, sampai terus fa'ultu, fa'ulna. Gitu. Sampai fa'ultu, fa'ulna. Ini yang 3 huruf. Jadi yang 3 huruf ada 6 bentuk ini. Di kata kerja yang 3 huruf, yang berasal dari 3 huruf, polanya itu ada 6. Baik. Kemudian untuk fi'il amarnya ini, untuk fi'il amarnya yang diwarnain ini, untuk orang ketiga, untuk kata kerja yang terbentuk dari 3 huruf, tinggal dilihat huruf ketiganya. Ain fi'ilnya gitu ya. Jadi kalau huruf ainnya dhammah dibaca hamzah waslnya dhammah. Kalau huruf 3-nya ain fi'ilnya kasrah dan fathah, hamzah waslnya dibaca kasrah. Itu kaidahnya. Ya. Itu kaidah bagaimana cara membaca hamzah wasl di awal kata atau di fi'il amr yang berasal dari 3 huruf. Kata kerjanya 3 huruf. Sampai sini dulu, ada pertanyaan untuk ini? Silakan. Jadi fi'il amarnya sama Pak yang fi'il mudhari'nya Ustaz ya? Tadi Ustaz. Fi'il amarnya? Yang ininya apa? Ainnya itu miripnya sama mudhari'nya udah ngikutin. Iya, sama karena buatannya dari fi'il mudhari juga. Jadi gampangnya cara membuatnya dari fi'il mudhari. Huruf iya-nya dihapus, huruf awalnya dihapus, kemudian diganti dengan hamzah wasl karena sukun. Ini kalau dari 3 huruf karena sukun ya, maka ditambah dengan hamzah wasl, kemudian sukunkan akhir. Itu fi'il amr untuk anta. Fi'il amr untuk anta. Ada lagi pertanyaannya? Silakan untuk yang 3 huruf ini sampai nomor 6 sini. Tidak ada? Kalau tidak ada kita teruskan. Ini sebenarnya anak kasih tahu, kita sudah mempelajari yang tadi rangka itu. Coba kita gabungkan, bisa nggak ya? Coba anak gabungkan sini ya, biar nah, kelihatan ini. Nah, ini ya. Kita sudah mempelajari ini dasarnya, fi'il madi ke bawah, fi'il mudhari ke bawah, kemudian fi'il amr ke bawah, dan fi'il nahyi. Kemudian isim fa'il kita belum ya. Isim fa'il. Gampang isim fa'il insyaallah.
Isim fa'il gampang, tinggal nambah alif nun, waw nun, gitu. Tinggal tambah ta marbutoh untuk muannasnya. Kalau sudah paham ini yang banyak ini dari nomor 7 sampai nomor 16 itu bisa. Sampai nomor 16 bisa. Gimana caranya? Caranya kalau fi'il madi perubahannya itu sama dengan yang tadi kita pelajari yang ini. Dengan yang ini. Fi'il madinya sama. Contohnya misalkan kita ngambil yang 4 huruf misalkan. Kita ngambil nomor 7 ini fa'lala. Fa'lala. Kita pindahkan ke sini misalkan fa'lala. Nah, taruh di sini ya. Ini fa'lala. Kecil. Nah, misalkan ini fa'lala, ini fi'il madi. Maka perubahannya, tambahannya itu sama. Fa'lala itu untuk yang pertama. Kalau untuk huma berarti tinggal ditambah alif. Fa'lala. Hum tinggal ditambah waw sukun dan alif, lamnya yang terakhir didomahkan. Fa'lalu. Hiya tambah ta menjadi fa'lalat. Huma fa'lalata. Hunna fa'lalna. Fa'lalta fa'laltuma fa'laltum sampai fa'laltu fa'lalna. Apa bedanya? Bedanya cuman ini aja, yang fa'ala tadi contohnya 3 huruf, kalau fa'lala 4 huruf. Perubahannya sama dengan fi'il madi yang fa'ala. Kalau huruf lamnya domah, ikut huruf lam yang terakhir dari fa'lala, domah. Kalau huruf lamnya yang terakhir dari fa'ala itu misalkan kasroh, berarti fa'lala juga ikut kasroh, lam huruf terakhirnya. Kalau sukun, ikut sukun. Cuman kasroh nggak ada di sini ya. Kasroh nggak ada. Fi'il mudhari'nya gimana? Fi'il mudhari' juga sama. Yufa'lilu. Ini yaf'ulu berarti yufa'lilu. Kalau yaf'ulu yaf'ulani, kalau yufa'lilu berarti yufa'lilani, yufa'liluna, tufa'lilu, tufa'lilani, yufa'lilna, tufa'lilu, tufa'lilani, tufa'liluna, tufa'lilina, tufa'lilani, tufa'lilu, ufa'lilu, nufa'lilu. Ya gitu. Bisa? Bisa tidak? Paham nggak nih? Apa yang dikatakan? Kefalu penuh lagi. Meresapi. Ini Pak Nur Hadi ini guru bahasa Arab nih. Coba kita tanya. Pak Nur Hadi paham? Gak ada. Bisa ya, insya Allah ya. Intinya apa? Perubahan fi'il madi fi'il mudhari dari sini, ya, dari sini, baik itu nomor 1 sampai nomor 16 ini semuanya ya, perubahannya, tambahannya sama. Misalkan istaf'ala di sini. Istaf'ala paling bawah nomor 16. Ya, istaf'ala nomor 16 ini. Nah, ini. Nah, istaf'ala misalkan nomor 16. Bagaimana kalau misalnya kita fi'il madinya ini tasrif ke bawah sampai ana nahnu? Gampang. Tinggal yang berubah apa? Ujungnya huruf lam aja. Huruf lam apakah dia fathah, apakah dia sukun, apakah dia dhammah gitu. Tambahannya depannya sama. Hurufnya jangan diganti, tetap istaf'a gitu. Istaf'a gitu. Berarti kalau huwa istaf'ala, huma istaf'ala, hum istaf'alu. Kemudian hiya istaf'alat, istaf'alata, istaf'alna. Istaf'alta, istaf'altuma, istaf'altum, istaf'alti, istaf'altuma, istaf'altunna, istaf'altu, istaf'alna. Nah gitu. Yastaf'ilu, yastaf'ilu juga sama. Yastaf'ilu, yastaf'ilani, yastaf'iluna, tastaf'ilu, tastaf'ilani, yastaf'ilna, sampai astaf'ilu, nastaf'ilu. Astaghfiru, nastaghfiru. Nah, ini wazannya. Berarti istaghfar wa yastaghfiru sama dengan istaf'ala, yastaf'ilu. Itu wazannya. Kayak gitu. Paham nggak? Tapi pertanyaannya, yang ini paham tidak ini? Yang ini, perubahan fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il nahi, paham nggak? Insyaallah Ustaz. Insyaallah paham ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Coba kita buka Quran. Coba silakan kalau ada pertanyaan.
Kita buka Al-Quran. Misalkan ini jadi langsung kebukanya. Amma yatasaalun, ini surat An-Naba. Amma yatasaalun. Kalau bisa kita screenshot. Biar nyambung semua. Karena coba nih screenshot ini. Kelihatan nggak nih Al-Quran? Kelihatan ya. Coba kita di sampingnya sini. Taruh di sampingnya. Perhatikan sini, coba gini. Amma yatasaalun. Nah, kita bisa menentukan nih yatasaalun ini dari mana asalnya. Berarti siapa yang tahu coba? Yatasaalun asalnya dari mana? Ista'ala. Hah? Ista'ala. Kenapa ista'ala? Kenapa ista'ala? Tasa'alu. Ista'ala yastafalu istif'alan. Yastaf'alu. Caranya gampang, gini caranya. Yatasaalun kalau kita mau tahu asalnya, ya. Yatasaalun kalau kita mau tahu asalnya, buang nih huruf ininya. Waw dan nun fathah. Buang dulu. Berarti apa? Yatasaalu, gitu kan? Paham? Paham. Ya, baik. Kalau sudah tahu nih yatasaalu, ini cirinya ada ya depannya nih. Kalau depannya huruf ya, kalau depannya huruf ya, ini cirinya fi'il mudhari'. Nah, berarti yatasaalu ini fi'il mudhari'. Apa fi'il madinya? Fi'il madinya tinggal dibuang ini ya-nya. Cuman lamnya bukan dhammah nanti fathah. Jadi berarti fi'il madinya tasa'ala gitu. Berarti tasa'ala yatasa'alu. Ya tasa'alu. Iya gitu ya. Tasa'ala yatasa'alu. Baik. Nah, kalau sudah tahu begini, kita tahu wazannya itu apa. Atau polanya itu yang mana. Kira-kira tasa'ala yatasa'alu polanya yang mana? Nih di sini. Di yang banyak ini. Tafa'ala. Apa? Tafa'ala. Tafa'ala gitu ya. Tafa'ala. Nah, berarti nomor 11 sahih. Tafa'ala yatafa'alu. Nah, samakan dengan ini nanti, gitu. Samakan dengan itu nanti. Jadi tafa'ala. Iya, wazan tafa'ala yatafa'alu. Itu tasa'ala yatasa'alu. Kayak gini. Bagaimana ini cara mengartikannya? Nah, kalau cara mengartikannya ini berkaitan dengan shorof dan berkaitan dengan pemahaman kosakata ya, hafalan kosakata. Asalnya ini huruf apa sih? Asalnya huruf apa? Sa'ala itu asalnya. Sa'ala. Iya. Asalnya sa'ala yas'alu. Ini asalnya. Sa'ala yas'alu. Yas'alu. Ini kalau mau tahu artinya ya. Kalau sa'ala yas'alu artinya tergantung kata ya, tergantung makna. Bisa artinya sa'ala yas'alu bertanya.
atau bisa artinya sa'ala yas'alu, meminta, meminta-minta. Gitu ya. Kalau tasa'ala yatasa'alu artinya iya saling gitu ya. Saling. Jadi kalau tasa'ala berarti saling bertanya-tanya gitu. Ya. Maksudnya saling bertanya-tanya apa? Dari sini nanya, ini nanya gitu maksudnya. Jadi ada dua belah pihak yang bertanya-tanya gitu. Jadi enggak hanya kalau hanya satu orang misalkan bertanyanya itu berarti bukan tasa'ala tapi sa'ala. Gitu ya. Kalau yang bertanyanya cuma satu orang, ke orang yang kedua disebutnya sa'ala. Kalau ada dua belah pihak bertanya, saling bertanya itu tasa'ala. Kayak gitu. Tapi yang artinya saling, Ustaz. Betul, saling. Artinya saling bertanya ini. Jadi tasa'ala ya tasa'alu artinya saling bertanya gitu. Saling bertanya. Tapi kalau sa'ala yas'alu artinya bertanya. Baik, sekarang kita tahu nih yatasa'alun itu asalnya dari tasa'ala yatasa'alu. Nah, sekarang ini yatasa'alun itu domirnya siapa? Siapa domirnya di sini? Yatasa'alun. Fa'ilnya, kalau sebutkan domir maksudnya fa'ilnya gitu. Oh, fa'ilnya hum. Nah, hum gitu ya. Iya, maksudnya domirnya itu adalah fa'ilnya. Baik. Ini domirnya adalah atau fa'ilnya itu hum ya. Kenapa hum? Siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa hum? Dari mana taunya? Nun. Nah, yang pertama waw nun di belakangnya ya. Ini menunjukkan jama mudzakkar. Kemudian depannya huruf ya. Ya. Iya, depannya huruf ya. Kalau depannya huruf ta? Antum. Nah, ahsanta. Kalau depannya huruf ta, ingat aja. Kalau depannya huruf ta, itu sudah pasti orang kedua. Dan tidak semua orang kedua depannya huruf ta. Ada orang ketiga juga untuk perempuan. Gitu ya. Jadi kalau antum berarti tatasa'alu. Nah, di sini berarti untuk hum. Amma yatasa'alu. Amma ini asalnya gini. An gitu ya. Mama. Apa? Apa asalnya? An'amma. An'amma gimana? Asalnya an plus ma gitu ya. Iya. Asalnya an plus ma. Ma-nya itu pertanyaan. Anma. Iya, apa artinya? An tentang, ma apa? An ma-nya panjang, ada alifnya. Gitu ya. Ini kaidah bahasa Arab atau kaidah nahwu ya. Kaidah nahwu kalau ada huruf jar nyambung dengan ma pertanyaan kata tanya, maka maknya alifnya dibuang. Itu. Jadi amma gitu. Amma nunnya masuk ke mim. Amma gitu ya. Tidak amma, tidak. Tapi amma yatasa'alun. Tentang apa mereka bertanya-tanya. Nah, gitu. Jadi kalau masuk ma istifhamiyah Ustaz ya. Betul, ma istifhamiyah. Yang masuk huruf jar masuk ke ma istifhamiyah atau ma kata tanya, maka alifnya dibuang. Amma, fima gitu ya. Berarti yatasalun kita sudah tahu. Asalnya dari kata-kata tasa'ala yatasalu itu. Oh, jadi karena sakil kan Ustaz ya, makanya digabung Ustaz ya. Karena apa? Karena sakil. Sakil. Tapi itu kaidah nahunya ya, kaidah nahunya. Jadi setiap setiap huruf jar nyambung dengan mak pertanyaan, kaidahnya dibuang huruf maknya, bukan karena sakil, nggak ada alasan sakilnya, nggak ada berat pengucapannya, tidak. Itu kaidahnya, kaidah nahunya. Itu khusus ma istifhamnya itu Ustaz ya. Nah, enggak lama lainnya enggak ya. Iya, enggak. Ma istifhamiyah. Jadi misalkan an bertemu dengan ma, amma, fi bertemu dengan ma, fima, gitu kan, ada fima. Lagi pertanyaannya lagi.
Baik. Ada pertanyaan di sini? Amma yatasaalun situ paham? Nggak bisa ini Ustaz. An ma ajaba hadal manzar. Ustaz. Nggak bisa Ustaz. Kalau itu bukan pertanyaan mungkin. Itu ta'ajub ya. Kalau ta'ajub bukan pertanyaan. Kalau itu mungkin apa artinya kalau gitu? Maksudnya apa? Ya, maksudnya kan harus saya tanya. Kalau sifat ta'ajub juga Ana belum tahu yang kayak begitu. Iya, maka saya tanya sama Ustaz. Makanya itu ujungnya emang ta'ajub, cuman anmanya itu bingung. Maka saya tanya apakah khusus untuk istifhamiyah, kan ada manafiyah, ada istifhamiyah, ada ta'ajubiyah. Nah, saya betul. Ada makna nahiyah. Ya. Cuman kalau ta'ajub ya nggak pakai anma situnya, ya nggak cocok kalau gitu. Kalau ta'ajub nggak cocok kalau gitu ya. Style. Ya, kecuali kalian sama ajmala, boleh kayak gitu. Nah, ma ajbadal kalau anma aja bagus kan hada mbak. Maknanya apa? Bingung maknanya. Bertanya atau apa dia? Itu berarti kurang cocok, kalimatnya kurang cocok ya. Ta'ajub kurang cocok, pertanyaan juga bingung gitu. Ayo Ustaz. Barakallah. Kita teruskan. Ada pertanyaan lagi silakan di sini. Amma yatasaalun. Kalau tidak ada kita teruskan. Anin naba'il azim. Tapi ini nanti kenahu ya. Sorok. Jadi Nabi kenapa kasrah kalau ada an gitu. Kenapa al-azim? Kenapa al-azim? Siapa yang tahu kenapa al-azim kasrah juga? Ini mansub. Mansub kenapa? Mansub itu apa maksudnya? Mansub. Mausuf. Mausuf. Naat ya. Sifat bukan mausuf. Kalau mausufnya an-naba. Iya, naat, mansub. Man'ut. Naat berarti bukan man'ut. Kalau man'utnya an-naba. An-naba man'ut atau mausuf, al-azim naat atau sifat. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, mukhtalifun ini isim fa'il. Kita belum belajarnya isim fa'ilnya. Gampang insyaallah. Terus aja dulu. Kalla saya'lamun. Kita belajar tuh di nahunya. Kalau ada sa itu menunjukkan apa? Akan, iya. Akan ya. Berarti ini akan terjadinya waktunya setelah kita berbicara. Waktu lama. Iya, mustakbal. Iya, mustakbal yang akan datang. Nah, berarti sa-nya ini tambahan. Sekarang ya'lamun. Tapi fi'il apa itu? Dan domirnya atau fa'ilnya siapa? Hum. Nah, fa'ilnya hum. Fi'il mudhari dari kata-kata? Dari fa'ala. Alima ya'lamu. Nah, alima ya'lamu. Apa artinya alima ya'lamu? Mengetahui atau tahu, gitu ya. Mengetahui, mengerti atau tahu boleh, ya. Atau paham, nggak masalah, silakan. Artinya mau bebas seperti apa, silakan. Yang penting jangan keluar dari maksud. Berarti kalla saya'lamun. Gitu ya. Saya'lamun. Tadi kan fa'ilnya hum, berarti mereka akan tahu nanti. Benar itu. Kalla nanti mereka akan tahu, benar-benar akan tahu. Ditegaskan lagi, tsumma kalla saya'lamun. Saya'lamunnya sama kayak barusan. Itu tsumma kalla saya'lamun. Akan tahu mereka nanti, kemudian mereka akan tahu, benar-benar tahu. Ayat 6-nya alam naj'alil arda mihada. Perhatikan naj'al itu fi'il apa? Fi'il mudhari. Fa'ilnya atau dhamirnya? Nahnu. Baik. Apakah fi'il mudhari ada yang berharokat kasrah? Lam. Iya, setelah lam harus apa fi'il mudhari? Fi'il mudhari harusnya sukun. Harusnya sukun. Kenapa di sini kasroh? Nah, karena mausul, jadi nyambung, harus kasroh. Kenapa dikasrohkan? Kenapa? Sukun ketemu alif lam itu tidak akan bertemu, makanya dikasrohkan. Iya, karena sukun bertemu dengan sukun ya. Sukun bertemu dengan sukun. Iya, alif lamnya maksudnya sukun. Tapi ahsan tak. Jadi naj'al asalnya naj'alu gitu ya. Asalnya naj'alu dhamma. Artinya
kami, gitu ya. Kami menjadikan, gitu ya. Naj'alu. Baik. Karena ada lam di sini termasuk huruf jazm, yaitu menjazmkan fi'il mudhari'. Ya. Menjazmkan fi'il mudhari' yang tadinya dhammah dijazmkannya karena ini belum ada sambungan depannya, maka di sini harusnya sukun. Jadi lam naj'al. Lam naj'al, gitu ya. Fi'il mudhari ma'zumun bilam. Na'am ahsanta. Fi'il mudhari majzumun bilam wa alamat jazmihi as-sukun. Baik. Kemudian kenapa di sini dikasrahkan? Kenapa dikasrahkan? Karena lam sukun bertemu dengan sukun lagi depannya. Ya, sukun lagi depannya, ya, di alif lam itu nggak akan bisa dibaca. Jadi kaidah dalam bahasa Arab, bertemu dua sukun itu nggak bisa dibaca. Makanya dikasrahkan salah satunya. Jadi alam naj'alil arda mihada. Alam naj'ali gitu kalau disambung. Asalnya alam naj'al al arda mihada gitu asalnya. Oke, berarti naj'al ini fi'il mudhari dan domirnya atau fa'ilnya siapa? Nahnu. Nah, nahnu gitu ya. Dari kata-kata apa? Fi'il madhi fi'il mudhari'nya? Ja'ala Ja'ala yaj'alu. Nah, ja'ala yaj'alu artinya menjadikan. Ja'alan fa huwa ja'ilun. Nah, ahsanta. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja 8. Wa khalaqnakum. Perhatikan kata wa khalaqnakum. Ini fi'il apa nih? Wa khalaqnakum. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Fa'ilnya siapa? Nahnu. Mana nahnunya? Nah. Ini. Jadi asalnya wa khalaqna. Khalaqa artinya apa khalaqa? Menciptakan. Naam. Wa khalaqna dan kami menciptakan kalian azwaja. Berpasang-pasangan. Nah, itu ya. Jadi wa khalaqnakum wa khalaqna, na-nya ini dia fa'ilnya, kumnya maf'ulun bih. Ya. Objeknya antum. Objek yang pertama azwaja, objek yang kedua maf'ul asani. Nah, maf'ul asani. Jadi wa khalaqna wa khalaqa yakhluqu artinya menciptakan atau menjadikan boleh. Kemudian wa ja'alna fil apa nih? Fil madhi. Domir atau fa'ilnya? Nahnu. Nah, kalau ada ujungnya na seperti itu ya. Kemungkinan besar itu nahnu. Ya, kemungkinan besar itu nahnu. Dan tidak setiap na itu nahnu ya. Mungkin ada yang lainnya. Kata kerja yang lain. Wa ja'alna, na berarti dan kami jadikan. Ja'ala yaj'alu artinya menjadikan. Ya, menjadikan. Wa ja'alna dan kami jadikan. Kata-katanya dari kata-kata ja'ala yaj'alu. Ja'ala untuk ana, ja'altu untuk nahnu, ja'alna. Gitu. Jadi kami jadikan naumakum, tidur kalian, subata. Apa artinya subata? Subata istirahat. Istirahat. Ana nggak tahu. Yang ada tafsirnya boleh buka tafsirnya ya. Subata. Jadi kami menjadikan tidur kalian sebagai istirahat gitu. Roha. Sebagai roha. Oke, nanti silakan artinya cari di kamus ya. Dicari di Al-Quran terjemah. Yang penting kita pahami kata kerjanya. Kemudian waja'alna al-laila. Waja'alna al-laila. Waja'alna sama kayak barusan ya. Itu fa'ilnya nahnu. Nahnu ja'alna. Al-laila malam. Dan kami jadikan malam itu libasa sebagai baju untuk menyelimuti gitu. Libasa. Kemudian waja'alna an-nahara ma'asya. Waja'alna dan kami menjadikan an-nahar maf'ulun bih yang pertama nahar, siang hari. Ma'asya itu untuk mencari kehidupan. Naam. Gitu. Masya Allah ya. Seperti ini. Ini waja'alna. Ini semuanya nahnu ya. Waja'alna wa khalaqna, kemudian wa banaina, kemudian waja'alna lagi, wa anzalna linukhrija. Kemudian anak bapaknya. Terus dulu coba. Waja'alna an-nahar ma'asya dan kami jadikan siang hari itu untuk mencari kehidupan. Ma'ash. Ya.
Jadi ma'isyah itu artinya kehidupan. Kemudian wabanaina. Wabanaina apa tuh? Domirnya. Nahnu. Nah, domirnya nahnu wabanaina. Bana yabni apa artinya? Membangun. Nah, dan kami bangunkan fauqakum di atas kalian sab'an sidada. Apa maksudnya ini sab'an sidada? 7 sidada. 7 tingkat itu maksudnya apa? Langit. Langit ya. Iya. Langit mungkin maksudnya. Tafsirnya nanti ya, anak. Sab'a tobaqo. Iya. Anak nggak tahu kalau artinya, nggak tahu maksudnya. Sebenarnya kalau tafsir seperti ini harus lihat terjemahannya. Kecuali kalau huruf-huruf, kalau makna asli ya, kalau makna asli sab'an 7 sidada. Ini apa namanya? Terjemah kasar aja, Ustaz. Iya. Terjemahan bebas gitu ya. Iya, terjemah kasar, bukan bebas. Baik, nggak apa-apa, kita sambil lihat, nggak masalah. Dapat terjemahan maksudnya apa? Bana yabni apa yabni, Ustaz? Bana yabni artinya membangun. Man bana masjidan. Nanya panjang satu. Betul, mananya panjang alif bengkok. Jadi gini. Bana yabni. Maksur ya, Ustaz. 6. Alif maksurah. Iya bani. Bana yabni. Dalam hadis disebutkan man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Nah, itu ya. Jadi barang siapa yang membangun masjid di dunia, Allah bangunkan rumah di surga. Masya Allah. Itu hadis. Kalau tadi yang khalaqa itu khalaqa yakhluqu. Khalaqa yakhluqu benar. Khalaqa yakhluqu artinya menciptakan. Khalaqa yakhluqu artinya menciptakan. Jadi pemahaman sorob itu, apalagi kita tambah-tambahin dengan nahwunya, dengan intinya satu paket bahasa Arab gitu ya. Satu paket bahasa Arab itu sorob, nahwu dan plus kosakatanya. Ya, kosakata maksudnya kosakata artinya kita tahu, paham. Itu memudahkan kita untuk menerjemahkan tafsir. Jadi menerjemahkan maksudnya apa gitu. Menerjemahkan Al-Qur'an, menerjemahkan hadis, apa saja yang berbau bahasa Arab. Nah, seperti ini misalnya kita waja'alna misalnya wabanaina domirnya atau fa'ilnya nahnu berarti wabanaina. Bana yabni artinya membangun, berarti wabanaina dan kami bangunkan gitu ya. Fauqakum di atas kalian sab'an shidada 7 tingkat langit itu maksudnya. Coba kita lihat artinya 12. Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokohnya ini. Shidad kokoh, sab'an shidada. 7 langit yang kokoh. Kemudian waja'alna siraja wahaja. Waja'alna juga sama ya. Ini untuk nahnu. Dan kami jadikan juga siraja itu lampu. Wahaja. Nomor berapa nih? 13. Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang. Itu matahari maksudnya. Masya. Ini bahasa Al-Qur'an tuh nggak bisa dipahami kayak begini ya maksudnya. Jadi siraja lampu, tapi di sini maksudnya adalah matahari, wahaja yang terang benderang. Kayak gitu. Tidak ada pertanyaan sampai sini? Paham nggak ini maksudnya aplikasi atau pengaplikasian ilmu sorof ini? Maksud kalau setiap wazan itu apakah itu artinya sama atau berbeda, Ustaz? Beda. Bahkan ada 2 wazan yang artinya sama dan ada 2 wazan yang artinya beda juga, tergantung katanya. Itu ya. Jadi nanti ketika misalkan ada wazan fa'ala itu sama artinya dengan wazan istaf'ala, bisa jadi seperti itu, tergantung maknanya. Itu ya, tergantung maknanya. Iya, bisa sama dan bisa beda, tergantung maknanya. Ya, ada lagi silakan apa barusan? Yang tadi yang an sama ma itu ma-nya ma apa? Ma istifham, ma pertanyaan. Ma pertanyaan, iya. Jadi kalau intinya semua ya, tidak hanya an. Intinya semua huruf jar yang nyambung dengan huruf ma pertanyaan, kata tanya yang nyambung dengan ma kata tanya atau istifhamnya, maka ma-nya dibuang alifnya. Jadi amma kalau diganti dengan fi berarti fima gitu.
Ada kalau nggak salah itu Fima, cuman Anda lupa kata di mana katanya. Itu di tasdid kan kenapa Ustaz? Karena nun bertemu dengan mim, masuk idgham kan. Oh, begitu. Iya. Karena di idgham kan kalau. Jadi mimnya Jadi tasdid. idgham. Nah. Jadi idgham diguna ya Ustaz. Nah. Baik, ada lagi pertanyaannya silahkan di sini. Coba kita teruskan dulu ini untuk yang berkaitan dengan sorofnya. Di sini wa anzalna berarti siapa failnya di situ? Nahnu ya, nahnu wa anzalna minal mu'sirati. Anzala yunzilu artinya menurunkan. Anzala yunzilu artinya menurunkan. Makanya ada anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Itu Al-Qur'an. Berarti wa anzalnya dan kami turunkan minal mu'sirat. Dari mu'sirat. Apa artinya mu'sirat? Nomor 14. Awan. Oh, mu'sirat ternyata awan ya. Awan. Iya, mu'sirat ternyata awan juga ya. Awan maksudnya di sini. Dan kami turunkan dari awan ma'an sajjaja. Ma air. Sajjaja tercurah dengan hebatnya. Berarti maksudnya ma'an sajjaja itu hujan deras gitu mungkin ya. Turun kali satu ya, berambat banyak, turun banyak di batu. Iya, turun banyak. Maksudnya hujan deras gitu mungkin. Maksudnya. Jadi dengan hebatnya di sini yaitu hujan yang tercurah dengan hebatnya. Maksudnya mungkin hujan deras itu ya. Itu maksudnya mungkin. Nanti tafsirnya silahkan dibuka. Linukhrija. Linukhrija. Ini kenapa nih diturunkan hujan kata Allah ya. Allah menurunkan hujan dari langit, dari awan. Kenapa? Linukhrija bihi habbaw wa nabata. Linukhrija untuk mengeluarkan, nukhrija ya. Kami untuk mengeluarkan, nukhrija akhraja yukhriju. Akhraja yukhriju artinya mengeluarkan ya. Beda dengan kharaja yakhruju. Kalau kharaja yakhruju artinya keluar sendiri tanpa ada bantuan. Tapi kalau akhraja yukhriju ini mengeluarkan. Jadi ada yang dikeluarkan dan ada yang mengeluarkan. Yang mengeluarkannya di sini nahnu karena nukhrija. Jadi linukhrija bihi dan kami keluarkan dengannya. Bihi ini maksudnya dengan ma tadi, air hujan tadi. Habbau wa nabata. Habbau apa itu habbau? Biji-biji. Biji-bijian. Wa nabata yang tumbuh dan tumbuh-tumbuhan gitu. Wa nabata dan tumbuh-tumbuhan ya. Coba kita lihat artinya. Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanamannya. Jadi biji-bijian dan tanam-tanaman. Ya, artinya menumbuhkan, Allah menumbuhkan dengan air hujan tersebut yaitu biji-bijian dan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa. Apa itu? Wa jannatin jannat sini kebun-kebun. Kebun-kebun alfa apa yang rindang sini artinya. Kebun-kebun yang rindang. Rindang. Iya. Sejuk iya. Tapi ini ya, ini maksudnya. Inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfakhu. Nah, ini yunfakhu ini kita udah belajar majhul belum? Belum ya. Baik, nanti kita insyaallah majhul gampang, Kita belum masuk. Ini bentuknya majhul, fasif ya. Dari kata-kata nafakha. Nafakha artinya meniup. Kalau yunfakhu artinya ditiup. Yauma yunfakhu, pada hari ditiup. Fissuri maksud sur itu trompet. Sangkakala. Itu ya. Sangkakala ya. Yauma yunfakhu fissuri maksudnya pada hari atau pada waktu ditiup sangkakala fata'tuna afwaja, maka kalian akan datang afwaja berkelompok-kelompok. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, maka langit dibukakan fakanat abwaba. Di situ ada di langit ada pintu-pintu ya. Itu apa? Enggak paham maksudnya ini. Itu. Masyaallah. Ustaz. Ya. Ustaz, yunfahu itu naibul fa'ilnya mana, Ustaz? Naibul fa'ilnya jumlah Ustaz ya, jumlah ya. Jumlah mana? Itu kalau ini kan wafut di hadis sama naibul fa'ilnya sama kan? Nah, kalau yunfahu naibul fa'ilnya mana Ustaz? Ini. Fisuri. Sibhul jumlah. Iya, sibhul jumlah. Nah, sibhul jumlah namanya ya. Fitsu. Jumlah ismiyah saja.
Bukan jumlah ismnya. Sibhul jumlah. Beda Sibhul sibhul jumlah. jumlah dengan jumlah ismnya beda. Iya, iya. Iya. Seperti kalimat gitu Ustaz ya. Betul. Jadi sibhul jumlah itu dia jar majrur atau dzaraf. Dorop. Iya. Baik. Paham sampai sini? Ada gambaran gak nih pelajaran sorof itu? Jadi yang yunfahu bentuk aktifnya apa sih? Yang fahu. Nafakho yan fahu. Itu aktifnya. Naf- Nafakho Nafakho yan fahu. yanfahu. Iya. Yan fahu. Ianya patah. Yuk. Nafakho yan fahu. Insya Allah ya. Kalau yang paham intinya bahasa Arab itu paham sorof, paham nahunya. Kemudian kosakatanya banyak. Masya Allah. Lumayan. Dia Jadi yang bagus. nafahu itu meniup atau meniupkan? Sama Meniup. ya? Meniup. Meniup. Maksudnya meniupkan apa? Yunfako ditiup di. Artinya di satu kalau Pak naib kalau ini ya majhul. Kalau majhul iya. Kalau yunfahu artinya ditiup. Kalau nafakho yanfahu artinya meniup. Iya. Jadi kalau aktif itu meniup, kalau pasif ditiup itu. Ini majhul namanya pasif. Kita insya Allah masuk ke majhul, insya Allah. Itu banyak juga yang dipelajari majhul. Kata-kata majhul banyak. Masya Allah. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Luar biasa ya. Antum ini luar biasa, insya Allah.